surga, Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah segalanya bagi kami, sehingga kami tetap setia kepadamu dan hati kami selalu tunduk kepadamu dan kepada kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kali ini, waktu yang sangat berharga bagi kami, waktu Tuhan bagi kami. Untuk saatnya kami Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan kehendak-Mu ya Bapa. Karena itulah masa depan kami yang terindah di dalam Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus diberkati semua saudara-saudara kami, baik yang hadir di dalam ruangan ibadah ini maupun melalui live streaming Facebook. Tuhan memberkati, dan juga yang ada menyaksikan dari YouTube, Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya senang sekali pada siang hari ini kita kembali bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu di mana ada satu pujian yang sangat bagus sekali yang sering dinyanyikan sebagai motivasi untuk melayani. Jangan lelah, begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan lelah untuk melayani Tuhan, karena Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, Dia mencukupkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita akan sama-sama ya, membuka Alkitab kita dari Galatia pasalnya yang ke-6. Ya, Galatia pasal 6. Dan 2 minggu berturut-turut saya sudah menyampaikan bagian yang pertama dan kedua dari Galatia pasal 6, bagaimana kita diminta oleh Tuhan untuk saling membantu dan saling bertolong-tolongan, karena Tuhan mau supaya kita maju bersama-sama di dalam kehidupan iman kita. Nah, saudaraku, Galatia pasal 6, kita akan melihat Alkitab kita. Ya, saya akan membaca dari ayat 1 sekali lagi sampai ayatnya yang ke-10. Oke, saya membaca. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil apa? Sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan terkena dengan pencobaan. Kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih yang sempurna. Amin. Ya, jadi kalau kita sudah tahu bahwa kita hidup di dalam kasih yang sempurna, maka salah satu hal yang harus kita lakukan adalah bertolong-tolongan, menanggung beban bersama. Ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Karena kita hanya berarti oleh sebab kasih karunia Tuhan. Jadi kita tidak bisa menipu diri kita dengan berpikir bahwa kita ini bisa menjadi benar dengan pikiran kita sendiri. Kita benar karena pikiran Kristus. Amin. Ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi kita harus mengujikan kebenaran itu, bukan memperhadapkan kepada orang lain, tapi pada diri sendiri. Amin. Iya, kita mengajar diri kita sendiri lebih duluan, barulah kita bisa memberikan contoh kepada orang lain. Nah, kemudian ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Iya, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan kursi pengadilan Kristus. Bisa nggak kita nanti rame-rame saling tolong-menolong di sana, Pak Sinaga? Waktu kita dihakimi oleh
waktu kita saat di penghakiman tahta pengadilan Kristus, bisa nggak kita saling tolong menolong di sana? Masih bisa nggak? Nggak ada tolong menolong di sana, Bapak Ibu Saudara. Di sini, amin. Di sini bagaimana suami mengasihi istri, di sini bagaimana istri menghormati suami, bagaimana orang tua menyayangi anak, bagaimana anak menghormati orang tua, bagaimana pendeta melayani jemaat dan jemaat terus membantu pelayan. Di sini, bukan nanti. Masing-masing di sana menanggung tanggungannya sendiri. Kalau sudah sampai kepada kursi pengadilan Kristus. Tapi di sini juga kita juga akan membuktikan bahwa kita bertanggung jawab di dalam tugas-tugas pribadi yang menjadi tanggung jawab kita. Amin. Karena ada Tuhan yang membantu, yang menolong. Nah, Saudara, di ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Itu adalah kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagian dari hukum tabur tuai. Iya. Ayat 7. Jangan sesat Allah. Nah, jadi kita perhatikan mulai dari 9 saja dulu. Saya akan mengajak kita fokus ke sini, Bapak Ibu Saudara. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa? Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi apa? Yang sering-sering orang bilang, apa yang ditabur orang, itu yang dituai. Itu dari mana dapat mereka itu? Dari sini, iya. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu tahu, ya kan? Contoh, ada moto dari pahlawan wanita, pahlawan nasional. Iya, Ibu dari gelap terbelah terang, itu dapat dari mana? Itu dari Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Nah, itu moto daripada Ibu siapa namanya? Ibu Kartini. Iya, itu di Alkitab kan, habis gelap terbitlah terang. Paulus yang mengatakan itu. Nah, jadi luar biasa. Nah, jadi artinya memang Alkitab kita ini, firman Tuhan ini adalah sumber yang paling akurat, yang paling luar biasa. Amin. Nah, jadi apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, jadi apa pengertiannya untuk kita? Nah, kita lanjut dulu. Ayatnya yang ke-8. Sebab, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai apa? Kebinasaan dari dagingnya. Sebaliknya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Luar biasa. Jadi di sini ada 2 pilihan, tapi hanya satu yang Tuhan mau kita pilih. Ya, bukan bergantian. Ya, satu saja, yaitu bagaimana kita menabur di dalam roh, supaya kita menuai hal-hal yang kekal dari Roh Kudus. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Karena apabila sudah datang waktunya. Nah, itu lagu yang tadi. Ya, kita akan apa? Menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ya, karena orang yang lemah gimana menuai, ya kan? Dia aja sudah lemah. Menabur aja udah susah. Ya kan, apalagi menuai. Nah, dan terakhir ayatnya yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Masih ada nggak kesempatan buat kita? Masih. Kalau yang sudah kita sebutkan tadi, saudara-saudara kita itu yang sudah pergi ke surga, tidak ada lagi mereka apa kesempatan. Jadi untuk kita firman ini, amin. Marilah kita apa? Berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara kita yang seiman. Nah, itu adalah perintah Tuhan. Jadi di dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, ada prioritas. Amin. Orang yang tidak tahu prioritasnya, itu akan nggak ada sesuatu yang bermutu yang dikerjakannya itu. Dia akan berubah-ubah sesuai dengan arus dunia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di ayat 7 dikatakan, ini menarik, karena Paulus berkata jangan apa? Jangan sesat. Ditujukan kepada siapa? Jangan sesat. Kepada orang percaya.
Pertanyaannya, orang percaya masih bisa sesat atau tidak? Tidak. Kalau tidak bisa, untuk apa dia larang, kan begitu ya? Nah, itu kita penting belajar, amin. Nah, jadi Paulus katakan, Pak, jangan sesat. Apa yang ditabur orang itu juga yang Allah tidak bisa dipermainkan. Jadi artinya Allah itu nggak bakalan membiarkan kita mempermainkan Dia, ya kan? Tapi orang percaya, orang kudus, orang yang sudah diselamatkan masih bisa nggak sesat? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus artikan dulu apa artinya apa? Sesat. Sesat itu kan keliru di dalam jalan pikirannya. Masih bisa nggak orang percaya keliru dalam jalan pikirannya? Bisa. Dia tertunda nggak masuk surga? Tidak. Ya, tapi kalau begitu bisa rugi nggak dia? Bisa. 1 Korintus 3 itu kan jelas dikatakan. Nah, disitulah maksudnya di sini jangan sesat kalau ditujukan kepada orang percaya. Kalau orang tidak percaya, nggak usah bilang jangan sesat, emang udah di situ, ya kan? Nggak pun dibilang memang sudah di situ, ya kan? Sudah dalam keadaan sesat. Nah, tapi makanya firman Tuhan itu, siapa sih yang butuh firman Tuhan itu yang lebih mementingkan sebenarnya harus menjadi orang percaya yang paling butuh firman Tuhan itu. Karena apa? Karena orang percayalah yang bisa membagikan itu kepada orang yang belum percaya. Jadi kita yang paling membutuhkan, yang paling serius memperhatikan firman Tuhan itu adalah harus kita sebagai orang percaya. Makanya di sini kan jangan sesat. Apanya yang sesat? Jalan pikirannya. Jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah orang kudusnya Tuhan. Mereka ini sudah menerima kasih karunia Allah. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka, mereka lebih mendengar rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu dari guru-guru palsu di luar, Bapak Ibu Saudaraku. Dan akhirnya mereka tidak fokus lagi di dalam hal menabur kebaikan menurut kebenaran itu, ya, Bapak Ibu Saudara. Dan semuanya punya konsekuensi, ya kan? Karena hidup adalah pilihan, ya kan, Bapak Ibu Saudara? Ya, apa yang ditabur orang itu pasti yang akan dituainya. Tapi ini bukan berbicara kepada orang yang tidak percaya, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang yang tidak percaya, memang iya, pilihannya cuma satu, yang ditabur adalah di dalam kedagingan semua. Mereka tidak punya pilihan untuk menabur di dalam roh. Caranya bagaimana? Mereka nggak ada hubungan dengan itu, ya kan? Jadi ini ditujukan kepada orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya bahwa kita mempunyai kesempatan untuk hidup lebih baik. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara, ya kan? Jadi mengapa kita menjadi sangat penting memperhatikan ini, firman Tuhan ini, jangan sesat dikatakan. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau kita rugi lagi. Kan rugi kan? Kalau kita akhirnya, pikiran kita akhirnya tidak fokus kepada bagaimana menabur agar kita menuai. Amin. Kan ada waktu yang diberikan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ada waktu menanam, ada waktu menyiram, dan juga ada waktu menuai. Amin. Ya, itulah hidup. Ya, Saudara, kan tidak bisa diulang lagi kalau sudah terjadi seperti saya saksikan tadi, saudara kita yang sudah pergi meninggalkan kita selamanya. Nggak bisa. Tidak bisa lagi menabur lagi. Menabur bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Nah, itu udah tamat namanya. Udah selesai. Nah, makanya firman Tuhan ini ya sekarang adalah untuk saudara dan saya. Karena kitalah yang masih diberikan waktu untuk hidup dan untuk bisa menabur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kata-kata menabur ini kan lebih dekat kepada petani. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Petani itu juga, karena saya juga anak petani, walaupun bapak saya dulu adalah PNS, tapi kami juga lebih banyak bertani juga, ya kan? Nah, jadi itu ketika mau menabur benih, itu sudah diperkirakan kalau memang nanti musim hujan di bulan berapa, ya kan? Kemudian bibit ini yang disemai ini nanti akan dipindahkan, dicabut kira-kira pas musim hujan, begitu.
Ya, jadi maksudnya itu sudah diperkirakan juga sesuai dengan musim, ya Bapak Ibu Saudara, supaya nanti kalau menanam itu bisa tumbuh. Amin. Dan tumbuh dan akhirnya sebenarnya tujuannya adalah menuai tepat pada waktunya. Tapi petani tidak memikirkan semata-mata hanya menuai saja, tapi dia juga memikirkan bagaimana supaya menanam itu, ya Bapak Ibu Saudaraku, benar-benar sesuai dengan waktunya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi kita orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, sejak kita diselamatkan, sejak kita menjadi percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudusnya Tuhan, nah, saudara dan saya sudah bisa menanam, amin, menabur, ya sudah bisa menabur, ya. Tapi menabur apa dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudaraku? Ya tentunya, ya di sini kita sudah memahami bahwa ya kita adalah manusia baru, amin. Kita adalah manusia baru hidup di dalam kebenaran Kristus, ya. Dan kita sudah menerima hidup yang kekal dan segala sesuatu adalah harus terhubung dengan masa depan kita itu. Amin. Semua yang kita tabur itu harus dihubungkan dengan bagaimana kita menuai di kekekalan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan kita berpikir kita menanam supaya kita menerima di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita menerima di dunia ini, tapi bukan itu puncaknya. Amin. Iya. Amin, saudaraku. Jangan jadi lari fokus. Nah itu. Kalau lari fokusnya, nah, yang kehilangan di sana bukan kehilangan keselamatan, tapi kehilangan upah, mahkota, kemuliaan. Ya kan? Kayu, rumput kering dan jerami. Sedangkan Tuhan mau supaya kita menerima di sana adalah apresiasi dari Tuhan, emas, perak dan batu permata. Itu berbeda dong, ya kan, Bapak Ibu Saudaraku. Semua orang yang punya pemikiran yang baik pasti bisa membedakan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka Paulus mengatakan di sini, ya, di dalam hal kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan ini, orang-orang kudusnya Tuhan, maka satu hal yang sangat kita perhatikan dikatakan di sini, jangan sesat. Ya, jangan sesat, jangan keliru. Maksudnya di sini, ya, jangan lari dari kebenaran. Ya, karena jemaat Galatia ini kembali lagi ke hukum Taurat. Ya, sementara Paulus bilang kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, jadi bisa atau tidak manusia menentukan sendiri bagaimana dia membangun hubungannya dengan Tuhan sesudah kita menjadi percaya? Tidak. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa? Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau manusia bisa saja mempermainkan sesamanya, tapi dengan Tuhan jangan berharap, ya, jangan berpikir bahwa Tuhan itu tidak memperhitungkan semua apa yang kita perbuat. Ini kehidupan orang percaya, orang kudusnya Tuhan adalah kehidupan yang sangat serius. Amin. Tidak ada permainan lagi di sini. Kalau orang yang tidak percaya, mereka bermain-main dengan kehidupan mereka, ya memang begitu adanya. Ya kan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mereka akan berhadapan dengan dosa. Mereka akan berhadapan dengan konsekuensi daripada pilihan mereka tidak percaya kepada Kristus itu, hidup di dalam keinginan daging sepenuhnya. Tapi saudara dan saya sudah dilepaskan dari dosa, amin. Kita sudah dibebaskan dari kuasa maut. Kita sudah dipindahkan dari kebinasaan ke dalam hidup yang kekal. Kita sudah dipisahkan dari dunia. Dan kita sekarang sudah hidup dalam hidup yang baru. Hidup dalam kekudusan Kristus. Amin. Jadi sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kehidupan, ya, di dalam kehidupan yang benar ini, saudara dan saya, sementara berjuang di dalam kehidupan dengan berbagai persoalan yang kita hadapi, kita diminta untuk memperhatikan bagaimana kita menabur, saudaraku. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan tadi, ya, bahwa ayat 8, sebab barang siapa
Menabur di mana? Menabur di dalam dagingnya. Ya, menabur di dalam dagingnya ini adalah orang-orang yang tidak mau mengerti kehendak Tuhan bagi hidupnya. Pasti dia menabur di dalam dagingnya, karena hanya itu yang bisa menarik dia, kan? Iya, saudara. Nah, lalu orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, masih bisa nggak terpengaruh dengan keinginan daging? Oh, bisa. Harus atau tidak? Tidak harus. Karena kita mempunyai pilihan. Di sini dikatakan, tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Itu bukan berarti perbuatan-perbuatan baik untuk menerima hidup yang kekal, tidak. Maksudnya adalah, saudara-saudaraku, ya, kita sebagai orang percaya mengelola kehidupan kita ini haruslah menurut nilai-nilai yang benar di mata Tuhan. Amin. Ya, itu bukan berbicara tentang keselamatan lagi. Ini adalah berbicara tentang upah yang kita terima, mahkota dari Tuhan, dan bagaimana kemuliaan yang akan datang, yang akan kita terima dari Tuhan, ya kan? Nah, Tuhan kan menyediakan upah yang besar bagi kita, kan? Bagi kita siapa? Bagi kita yang selalu menabur di dalam roh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat di sini menabur di dalam roh, berarti roh itu berkaitan dengan apa? Kerohanian. Amin. Ya, bukan keduniawian, tapi kerohanian. Dan bukan kejasmanian, Bapak Ibu Saudara, tetapi kerohanian. Kerohanian kita itu adalah manusia baru, diri kita, ya, karena kita sudah percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita sekarang diciptakan baru di dalam Kristus. Kita mempunyai kodrat yang berbeda dengan yang lama. Itu yang Paulus katakan, karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini memang tidak mudah untuk mempunyai fokus ke sini, ke dalam kehidupan kerohanian ini, karena kita dibungkus oleh apa? Kehidupan daging, dan kita mempunyai warisan yang sangat jelek dari Adam yang berdosa. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, berkali-kali firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita di sini, jangan kita percaya begitu saja tentang diri kita. Amin. Karena kita mempunyai warisan yang buruk dari nenek moyang kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, tidak. Tapi ini adalah untuk melihat diri kita di dalam Kristus. Kehidupan kita yang baru ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Sedangkan kita memperhatikan saja, masih bisa saja salah-salah, kan? Nah, enggak, Bapak Ibu Saudara? Apalagi orang yang tidak peduli, orang yang abai, orang yang merasa bahwa dia itu sudah tahu arah hidupnya kemana. Nah, itu pasti, makanya jangan sesat. Dibilang kan, Allah tidak bisa apa? Dipermainkan. Ya, kebenarannya adalah kebenarannya. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa di situ pembenaran diri. Ya kan? Tidak bisa manusia membenarkan diri. Oh enggak, saya tidak melakukan yang jahat kok. Saya baik-baik saja. Saya tidak butuh mendengar firman Tuhan. Yang penting saya berbuat baik. Itu pembenaran diri. Ya, kita dibenarkan. Bukan kita membenarkan diri kita. Kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Amin. Sejak kita percaya dan diselamatkan, pasti diselamatkan, kita dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan selanjutnya pun, dalam setiap tindak tanduk kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya juga. Jadi bukan Bapak Ibu Saudaraku dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan lalu tinggal begitu. Enggak. Bapak Ibu Saudara, ini adalah antara fondasi dan bangunan yang selaras. Amin. Iya, pengetahuan akan kebenaran itulah yang menuntun kita untuk bisa melihat arah daripada pola kehidupan kita yang baru itu. Makanya dikatakan situ, Allah tidak bisa dipermainkan, jangan sesat. Ya, Allah tidak bisa dipermainkan. Karena apa? Karena semuanya itu akan dibuktikan dengan jelas di tahta pengadilan Kristus. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Inilah
waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk merendahkan hati kita supaya kita mau belajar. Amin. Iya, saudara, saya sudah tahu itu. Apa yang kau tahu? Kan gitu, saudaraku. Dengan mengatakan seperti itu sudah jatuh kepada kesombongan. Ya kan? Dan kesombongan itu bukan pengetahuan yang benar. Saudaraku. Ya. Jadi kemarin Bapak Ibu Saudaraku, saya mengikuti satu seminar ya yang bertemakan tentang kasih karunia di Depok itu. Nah, kemudian sesudah pembicaranya turun pada sesi rehat, pada saat jam istirahat, saya langsung temui dia. Jadi saya bilang, mohon maaf Pak Pendeta, saya bilang begitu ya. Mohon maaf, saya mau bertanya tentang, saya telah berkenalan dulu, ya kan? Nah, jadi saya tanya sama beliau, saya bilang, tadi Bapak bilang bahwa egoisme itu yang menguasai hatinya Hawa ketika di Taman Eden. Ya, ego itu yang menguasai dia sehingga dia tidak taat kepada Tuhan. Lalu saya tanya kepada dia, saya bilang, Pak, coba Bapak bisa jelaskan nggak? Hawa itu kan masih hidup di Taman Eden di dalam masa kesucian, ya, dan Adam itu. Bagaimana Pak mereka bisa dikuasai oleh ego sementara mereka masih hidup di dalam kesucian di mana mereka belum jatuh dalam dosa? Itu. Ya. Terus dia bilang, kan Bapak orang percaya nggak Bapak sudah dikuduskan? Saya bilang, saya percaya sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya dan saya adalah orang kudus. Masih bisa buat dosa nggak? Masih. Nah itu katanya beda. Kalau Hawa itu belum jatuh ke dalam dosa, masih di Taman Eden. Ya kan? Kalau kita memang sudah berdosa dari nenek moyang kita kan. Nah, jadi bagaimana Bapak bisa menjelaskan itu? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita tidak bisa serta-merta hanya bisa menerima begitu saja setiap pembicaraan tentang firman. Karena Paulus katakan apa? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang benar. Amin? Ya, saudaraku. Karena begitu banyak ketidakbenaran yang bisa menyesatkan pikiran daripada orang percaya itu. Sehingga orang percaya itu bukannya menabur di dalam keinginan Roh Kudus, bukan bertumbuh di dalam kerohaniannya, kedagingannya yang menjadi menonjol. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mau supaya kita terhindar dari hal yang seperti itu. Tuhan mau supaya pikiran-pikiran kita yang dikendalikan oleh Roh Kudus melalui pengetahuan kebenaran itulah yang Tuhan mau, dan itu akan teruji dan tidak akan mungkin pengetahuan kebenaran itu mempermainkan Tuhan. Ya, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini. Coba kita lihat dulu sedikit lagi di dalam Matius pasalnya yang ke-27. Saya ajak kita untuk melihat Matius di pasal 27. Bagaimana orang pada saat Yesus hidup di dunia ini, ya, mereka ingin mempermainkan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Seperti apa sikap mereka mempermainkan Tuhan? Ya. Ayat 2 pasal 27 ayatnya yang kita akan membaca, saya akan membacakan dari ayatnya yang ke 32. Maksud saya dari ayat 27. Ya. Oke. Sudah Bapak Ibu? Ya. Kemudian serdadu judul perikopnya di atas itu, Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri, menaruhnya di atas kepalanya. Lalu apa? Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya, dan kalau berlutut di hadapannya harusnya apa, Bapak Ibu Saudara? Memuji dan menyembahnya. Tapi tidak. Mereka berlutut di depan Yesus, tapi apa? Mengolok-olokkan dia, mengejek dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Ya, saudaraku.
Ayatnya yang ke-30. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya kepada kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan, jangan sesaat Allah tidak bisa dipermainkan. Orang ini ketika Yesus di bumi, Bapak Ibu Saudaraku, mereka mengejek Yesus Kristus, ya, mereka ingin mempermalukan Yesus Kristus. Padahal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, ya, dunia ingin mengejek dan mempermalukan Tuhan di dunia ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menolak kebenarannya. Ya, saudara. Kalau kita perhatikan kata-kata dari orang-orang ateis misalnya. Ateis bilang apa? Tidak ada apa? Tidak ada Tuhan. Di mana Tuhan? Nggak ada Tuhan. Ya. Dan bagi mereka hidup adalah bersandar kepada apa? Kepada pengetahuan sendiri. Ya kan? Itu seperti itu cara mereka untuk mengejek Tuhan. Nah, lalu ketika kita memberitahu tentang Injil kasih karunia Allah, kebenaran tentang pengampunan segala dosa, ada orang yang mengejek enggak? Banyak, ya, banyak yang mengejek Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, seperti itulah cara mereka. Tapi ingat, Allah tidak mungkin bisa dipermainkan. Amin. Iya, tidak mungkin Tuhan itu bisa dipermainkan dengan mengajarkan doktrin-doktrin yang keliru. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan bersihkan semuanya itu, dan nanti tiba waktunya Tuhan. Semua orang yang tidak mau mengenal kebenaran, mereka akan sangat menyesal. Dari mana kita tahu itu? Dari Matius 7 ayat 21-23 yang mengatakan bahwa Yesus katakan apa? Hari-hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan berbagai macam hal memuji demi nama Yesus, kenapa kami harus ada di kebinasaan ini? Nah, saudaraku, yang karena Allah tidak bisa dipermainkan. Amin. Ya, satu-satunya cara untuk supaya setiap orang percaya, orang kudusnya Tuhan, bisa terus berjalan, menjalani kehidupan adalah yang benar adalah berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Amin. Ya, itu yang Paulus ajarkan di Galatia pasal 5 itu. Karena apa? Karena kita, Bapak Ibu Saudaraku, adalah manusia yang rentan jatuh kepada keinginan daging. Rentan sekali. Saudara, rentan sekali kita. Ya. Saudaraku, hanya pertolongan Roh Kudus yang bisa membuat kita sampai hari ini bisa berdiri berbicara tentang kebenarannya. Amin. Sekali-kali kita, saudaraku, yang mengabaikan kehendak Allah untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran, tunggu saja. Itu adalah waktu kamu memulai menabur di dalam daging. Dan pasti dikatakan menuai apa? Kebinasaan. Apa itu artinya orang percaya itu akan pasti masuk neraka? Tidak. Tapi kebinasaan di sini kan berbicara tentang apa yang kamu lakukan itu nggak masuk hitungan Tuhan. Hangus istilahnya di 1 Korintus 3. Dikatakannya, Bapak Ibu Saudara, kayu, rumput kering dan jerami itu akhirnya apa? Hangus sesudah diuji oleh Tuhan. Ternyata kebanggaan-kebanggaan kamu yang kamu banggakan di dunia itu nggak masuk di dalam perhitungan kebenaran Allah. Nah, karena itulah saudara dan saya, ya, kita terus setiap hari kita pasti menabur. Tapi yang kita tabur itu di dalam roh apa di dalam daging? Amin. Itu Bapak Ibu Saudaraku yang menjadi perhatian kita. Ya kan, Tuhan, setiap hari aku menabur, setiap hari aku berkata-kata, berbicara pada orang lain, setiap hari aku berbuat, yang melakukan ini dan melakukan itu, berinteraksi dengan orang dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Deal dengan orang lain, membuat pilihan-pilihan, kerjasama dengan orang lain. Ya, apakah yang saya lakukan itu saya tabur di dalam roh atau di dalam daging? Apa yang menjadi motivasi saya melakukan itu? Amin. Iya kan? Semua orang Bapak Ibu Saudara mengajarkan
Motivasinya apa? Motivasinya adalah mengajarkan kepada semua orang, jika kamu melakukan ini, jika kamu melakukan itu, melakukan ini dan itu, taat melakukan ini dan itu, baru kamu nanti akan diterima di surga. Dapat? Bapak Ibu Saudara, apa itu menabur di dalam roh? Itu menabur di dalam daging, karena kamu mengajarkan orang lain, dengan perbuatannya dia akan menerima hidup yang kekal. Itu perbuatan daging. Karena perbuatan roh mengatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu perbuatan yang menabur di dalam roh. Itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku. Nah jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kalau kita lihat ya, Bapak Ibu Saudara, di Galatia pasalnya yang kelima, Paulus sudah memperingatkan. Ya, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-19 dikatakan di situ, ya. Apa dikatakan? Perbuatan daging telah nyata. Nyata atau ini? Itu kan, itu hanya biasa aja itu, ya. Nggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan di situ. Oh tidak, Bapak Ibu Saudara, ini nyata. Nyata bahwa ini artinya mempunyai pengaruh yang mematikan. Yaitu apa? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, apalagi hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Siapa yang melakukan hal-hal itu? Kehidupan yang seperti itu digambarkan kehidupan orang percaya atau kehidupan orang tidak percaya? Bapak Ibu Saudaraku, jadi Paulus menggambarkan betapa rusaknya kehidupan yang belum diselamatkan. Tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Setuju? Bapak Ibu Saudara? Ya setuju. Orang yang tidak percaya seperti itu kehidupannya. Makanya Paulus mengingatkan orang percaya, jangan sampai kamu seperti dunia ini. Seperti itu. Iya kan? Nah lalu pertanyaannya, kalau misalnya orang percaya, orang beriman jatuh kepada hal yang seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, lalu apa konsekuensinya? Tidak mendapat upah di dalam kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ikut memerintah, kata Paulus. Berarti ikut diperintah. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan telah mencapai garis finish. Kalau sudah seperti itu pernyataan seorang percaya, dia ikut memerintah atau tidak bersama dengan Kristus? Ya pastilah. Karena dia sudah endingnya, dia udah sungguh-sungguh terus konsisten di dalam kebenaran itu, berarti dia menabur terus di dalam roh. Amin. Dan bukan di dalam daging. Kalau orang yang masih menabur di dalam kedagingan, tidak mungkin bisa ngomong seperti itu. Wah, terlalu arogan itu. Ya kan? Memang Allah bisa dipermainkan? Tidak bisa. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini, ya, apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus adalah bahwa kita harus mempunyai fokus. Amin. Dalam hidup ini kita harus mempunyai prioritas, saudara-saudaraku, ya. Harus mempunyai prioritas. Jadi kita tidak bisa berjalan hanya menurut arus, ikut-ikutan kepada orang lain. Kita harus mempunyai pendirian, kita harus mempunyai prinsip, dan kita harus tahu kebenaran sebanyak-banyaknya. Amin. Karena pengetahuan akan kebenaran itulah yang menuntun kita bisa menabur sesuai dengan keinginan roh. Orang nggak tahu apa-apa, bagaimana dia bisa mengikuti keinginan roh? Apa dia mengatakan apa? Saudaraku, apa kita percaya orang-orang yang mengatakan, saya merasakan Roh Kudus hadir di sini? Nah, memang kamu pikir
Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita hanya karena perasaan. Terus kalau berubah perasaanmu bagaimana? Itu bukan kebenaran, Bapak Ibu Saudaraku. Iya kan? Jadi, kemarin di seminar ditanya kepada para pendengar, dari mana kalian tahu bahwa kalian sudah memiliki Roh Kudus? Ya kan? Lalu dijelaskan mengenai praktek-praktek hidup dan sebagainya, mengasihi dan sebagainya. Oh iya, tapi jangan lupa orang yang tidak mengenal Tuhan juga mereka mengasihi keluarganya. Benar nggak saudara? Kalau kita hanya berpatokan dari karena orang berbuat baik kepada sesamanya, kita mengatakan bahwa kebenaran itu adalah buktinya, itu adalah bukti utamanya. Ya orang yang tidak beragama juga mereka sangat sayang sama keluarganya. Lebih sayang daripada orang Kristen. Ya kan? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Oh iya. Oh, saudara coba pelajari itu orang-orang yang beragama lain itu Bapak Ibu Saudara. Sangat care, sangat peduli dengan keluarganya. Ya sangat peduli, mati-matian Bapak Ibu Saudara. Dan mereka sangat lemah lembut satu dengan yang lain. Nah pertanyaannya, apa itu kebenaran? Bapak Ibu Saudaraku, itu membuktikan bahwa ada Roh Kudus dalam diri mereka? Tidak. Membuktikan ada Roh Kudus di dalam diri kita adalah karena Efesus 1 ayat 13 mengatakan, dan kita percaya, ketika kamu percaya kepada Injil keselamatan, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Makanya setiap hari kita harus baca itu. Amin. Ya, karena setiap hari kita membaca firman Tuhan, setiap harilah Roh Kudus berinteraksi dengan roh dan jiwa kita, dan kita bisa menabur sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kehendaknya Bapak Ibu Saudaraku. Karena Roh Kuduslah yang tahu bagaimana menuntun hati dan pikiran kita supaya kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap perkataan, setiap perbuatan, dan setiap keputusan kita, saudaraku, di mana kita menabur di dalam rasa syukur karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, jadi apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Marilah kita menabur di dalam Roh Kudus. Menabur di dalam keinginan Roh Kudus adalah dikatakan di ayatnya yang ke pasal 5 ayatnya yang ke 22 ya, ayat 22 dikatakan kebalikannya adalah tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal 9 buah roh itu. Kenapa tidak ada hukum yang menentangnya? Ya, against itu maksudnya tidak ada yang melawan itu. Nggak ada yang lebih baik dari situ. Amin. Karena itulah fokus kita. Bagaimana supaya Roh Kudus mengerjakan di dalam diri kita buah daripada karakteristik daripada kehendak Roh Kudus itu. Bukan kita yang mengerjakan. Mana bisa orang Bapak Ibu Saudaraku mengerjakan buah roh? Roh Kuduslah yang mengerjakannya. Kalau pura-pura menjadi seperti itu bisa saja. Itu kan bisa dipelajari kan? Orang-orang beragama bisa nggak menjadi orang yang sabar? Bisa, Bapak Ibu Saudaraku, iya. Bisa nggak mereka terlihat seperti sukacita? Bisa. Bisa seperti penuh damai sejahtera? Bisa. Sabar, bisa. Murah hati, baik, setia, lemah lembut, bisa. Itu bisa dipelajari, bisa dilatih. Jangankan itu, hewan aja bisa. Dari mana kita tahu? Ya lihat aja itu orang bermain-main di rumahnya. Binatang peliharaannya bukan kucing, bukan anjing binatang peliharaannya, tapi apa? Iya, singa, harimau. Itu teman bermainnya di lingkungan rumahnya. Lah itu bisa. Hewan. Apalagi manusia. Tapi bukan itu maksudnya Bapak Ibu Saudaraku. Bukan yang dilatih oleh pikiran dan kehendak manusia. Kehendak daripada Roh Kudus itu yang Tuhan hargai. Bukan itu Bapak Ibu Saudaraku. Hal-hal seperti itu. Oh luar biasa ya. Bagus juga ya. Boleh juga nih. Ya kita pindah keyakinan aja. Karena apa? Di situ katanya orang Kristen. Ya kan katanya orang kudus. Katanya orang beriman pasti masuk surga. Tapi seperti itu orang-orangnya. Ya kita mending kita
bersembunyi di tempat yang lebih ramai, di sanalah mereka itu lebih baik. Lebih baik menurut otak kedaginganmu. Karena bukan orangnya yang membuat kita menjadi berubah dan memperoleh buah roh itu. Amin. Firman kebenaran yang kita iman, yang kita percayai, itu yang mendatangkan kuasa dan kehendak, keinginan daripada Roh Kudus mengerjakan itu di dalam diri kita, dan itu yang diperhitungkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, intinya apa? Yang kita pelajari di sini adalah bahwa dikatakan di ayatnya yang ke-8 tadi, barang siapa menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Karena itu, ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kita harus berbuat baik atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Nah, Paulus bilang itu bukan hasil usahamu, bukan karena perbuatanmu, ya. Lalu orang bilang, oh enggak perlu orang berbuat baik dikasih karunia ini. Oh, itu keliru, itu sesat, tidak bisa Allah dipermainkan. Amin. Ya, karena apa? Justru Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya kasih karunia ini adalah kebaikan seluruhnya. Di situ sudah tersimpul semuanya. Karena dikatakan apa? Seluruh hukum Taurat tersimpul di dalam satu kata ini, yaitu apa? Kasih. Amin. Iya. Itu kebaikan yang sesungguhnya. Bukan kebaikan yang diperbuat oleh orang per orang manusia. Nah, itu kan gak sempurna, Bapak Ibu Saudaraku. Yang Allah terima yang sempurna atau yang tidak sempurna? Yang sempurna. Makanya kita sudah ada di dalam Dia, di dalam kasih-Nya. Dan Allah mau kita hidup menurut segambar dengan itu. Terkonfirmasi dengan itu. Melalui apa? Melalui iman. Melalui iman kepada apa? Bukan melalui iman di dalam kegelapan. Melalui iman di dalam pengertian yang benar. Sungguh-sungguh dengan pengertian yang benar. Karena kita tahu kebenaran firman. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itulah, maka dikatakan tadi di situ, ya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, harus berbuat baik. Karena apabila sudah waktunya, datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Nah, kita adalah orang yang gampang lemah kalau kita mengandalkan pikiran yang terhubung dengan keinginan daging. Maka itu tidak boleh menjadi fokus kita. Kita harus fokus kepada keinginan Roh Kudus yang selalu menguatkan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita menuai terus. Amin. Karena dikatakan di situ, jikalau kita tidak menjadi lemah. Allah tidak mau kita menjadi orang yang lemah. Allah mau supaya kita menjadi orang yang kuat. Paulus katakan kepada Timotius apa? Karena itu anakku, jadilah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Itu khotbah dari Pak Pendeta Pardosi pada hari Minggu kemarin. Jangan mencari kekuatan dari sumber yang salah. Keliru. Kalau kamu merasa kuat dari sumber yang salah, pasti kamu menabur di dalam daging dan menuai juga. Apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai. Kita mau kita mempergunakan sumber daya yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Karena hasilnya adalah kita menabur di dalam roh dan menuai juga di dalam roh dan kekekalan, keabadian yang diperhitungkan oleh Tuhan dari hari ke hari, yang memampukan kita untuk kita tidak menjadi lemah. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan pernah lemah sedetik pun. Sedetik pun saudara jangan mau dalam hidup ini ya masuk ke dalam keadaan yang lemah. Dalam arti bahwa kita bergantung pada keinginan daging kita. Jangan. Karena itu apa? Paulus sudah menjelaskan kan, sedikit ragi akan menghamirkan seluruh adonan. Karena apa? Dosa itu, Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak perlu banyak-banyak memulainya. Iya kan? Di Taman Eden itu hanya apa yang dikatakan oleh iblis kepada Hawa, Bapak Ibu Saudaraku? Hanya urusan apa? Persoalan makanan. Mereka kekurangan makanan? Tidak. Tapi dari situlah Paulus sudah tahu, Bapak Ibu Saudaraku, ya dia paling ahlinya ya
Paulus itu ahlinya bagaimana caranya mengatasi keinginan daging. Sebenarnya Tuhan Yesus, tapi kan melalui dia kan, dan melalui saudara dan saya juga. Ya, Allah mau supaya kita menabur di dalam kekuatan roh, bukan dalam keinginan daging. Dia ahlinya, dia paling tahu Bapak Ibu Saudaraku caranya mengantisipasi keinginan daging itu. Ya, karena keinginan daging itu licik, dan itu penyusupan itu Bapak Ibu Saudaraku secara tersembunyi-sembunyi. Nah, karena itulah kita harus terbuka di hadapan Allah. Amin. Hati kita terbuka untuk diperbaharui dari hari ke hari. Sekalipun seperti Paulus katakan, sekalipun tubuh kami ini, jasmani kami ini, dari hari ke hari semakin apa? Makin merosot, dia katakan. Ya, kenapa makin merosot? Ya, karena itulah hal yang duniawi. Ya kan? Bertambah tua, bertambah ada kelemahan di sana sini. Tapi manusia batinnya kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Berarti kita bisa. Tidak ada usia yang menentukan kita untuk tidak bisa menabur di dalam roh. Amin. Pasti hidup kita berfungsi efektif oleh karena Roh Kudus untuk berbuah bagi kemuliaannya. Itu sebabnya kita harus selalu semangat. Amin Bapak Saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus oleh karena apa yang Engkau janjikan bagi kami. Kami harus fokus kepada panggilan Tuhan bagi masa depan kehidupan kami, yaitu kami harus menabur di dalam roh, di dalam keinginan roh dan kehendak Tuhan, yaitu melalui kebenaran firman-Mu. Pengetahuan yang benar akan membimbing, menuntun hati dan pikiran kami supaya perbuatan kami juga benar. Kami berterima kasih karena Engkau sudah membenarkan hidup kami dan akan terus Engkau memelihara menjaganya, supaya kami tidak lemah, tapi kami kuat dan kami bersemangat. Kami terus merasakan sukacita, damai sejahtera, dan kami terus mempersembahkan hidup kami untuk melayani, menolong saudara-saudara kami, supaya selama masih ada kesempatan kami tidak jemu-jemu untuk berbuat kebaikan, karena kami tahu bahwa dari Tuhanlah kami akan menerima upah yang besar, dan kami tahu tidak ada yang sia-sia. Engkau melipat gandakan setiap usaha perbuatan yang kami lakukan berdasarkan motivasi yang benar, yaitu karena kami merasakan kami telah menerima segala kebaikan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa atas kemurahan hati-Mu. Diberkatilah semua apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, tidak akan pernah sia-sia. Semuanya kami lakukan karena hati kami ada rasa takut akan Tuhan. Oleh sebab kami ingin tunduk kepada kebenaran-Mu, kami ingin bertumbuh terus di dalam kasih karunia-Mu, dan Kau membuat pekerjaan kami berbuah dan mendatangkan sukacita yang besar, manfaat yang besar bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.